Hai everyone, welcome home. Aku senang untuk menyambut kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Welcome to CG Discipleship. Di dalam Discipleship, cell group kita di dalam Ecclesia Church. Dan aku percaya hari ini kita akan belajar banyak dari kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan sama-sama melihat bahwa firman Tuhan itu nyata dan hidup dan mengubahkan kehidupan kita. Mari kita sama-sama masuk hadirat Tuhan. Kita buka hati kita pejamkan mata kita, dan kita buka mata rohani kita untuk melihat Tuhan. Dan firman-Nya akan berbicara ke dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur kalau kami boleh kembali lagi Tuhan dalam CG Discipleship. Kami percaya Engkau rindu, Engkau sangat-sangat dan terlebih rindu. Lebih daripada kami mendengar suara-Mu Tuhan. Kalau setiap dari kami di sini kami datang, kami tahu kami datang karena Engkau. Dan kami pasti mau mendengar suara-Mu. Tapi lebih daripada kami rindu terhadap suara-Mu, Engkau rindu Tuhan menyatakan diri-Mu, berbicara melalui firman-Mu, berbicara lewat kejadian demi kejadian, berbicara lewat setiap poin demi poin, momen demi momen. Engkau mau berbicara, Engkau mau terlibat, Engkau mau ambil bagian dan terlibat dalam kehidupan kami karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami buka hati kami Bapa. Biarkan kami mendengar suara-Mu, biarkan kami mengerti isi hati-Mu hari ini. Terima kasih. Sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan, supaya kami boleh fokus, supaya Injil ini berbicara tentang Engkau, bukan tentang kami, bukan apa yang kami rasakan, bukan apa yang kami hadapi, tapi semua tentang apa yang Kau pikirkan terhadap hidup kami, dan kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wow, gak berasa kita udah berjalan minggu demi minggu, kita masuk ke CG Discipleship lagi. Senang kalau kalian boleh datang, dan aku percaya hari ini akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan pastinya akan melawat kita. Ketika kita haus dan lapar, maka kita akan dikenyangkan dan dipuaskan sama Tuhan. Hari ini aku akan baca perikop singkat, satu khotbah Tuhan Yesus yang begitu simpel, yang sangat membumi. Kalau orang dunia bilang membumi, artinya sangat relevan terhadap kehidupan kita. Tuhan Yesus berbicara tentang hal kekhawatiran. Dan aku kasih judul hari ini discipleship kita adalah alarm hati. Jadi bulan ini Pastor Teddy declare bahwa kita akan jadi gereja yang mengutamakan kehadiran Tuhan. Jadi aku percaya lewat visi dari gembala kita sama-sama akan mengalami hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi di dalam setiap aspek kehidupan kita, bukan hanya di dalam tembok gereja, tapi dimanapun kita berada. Ketahuilah bahwa hadirat Tuhan itu nyata, real, dan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Hari ini kita akan masuk pada satu discipleship namanya alarm hati. Alarm hati. Dan kita akan baca dari Matius pasal ke-6 ayat 26 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan saja jalan pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja, catat ini, dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya, kata Tuhan Yesus. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ingat, Bapa di surga tahu kalau kita memerlukan apa yang kita perlukan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok atau hari besok
mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa aku namakan alarm hati? Ayat ini begitu relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak mungkin kita nggak khawatir. Tapi as we enter, as we encountering the month of the presence of God, gimana Pastor Teddy berbicara tentang hadirat Tuhan. Bulan ini kita akan sama-sama berfokus pada hadirat Tuhan. Dan apakah alarm hati itu? Seringkali kita nggak mengerti bahwa hal kekhawatiran ini menjadi alarm hati kita. Ketika kita mulai letih lesu, beban berat, kekhawatiran kita mulai menguasai, fear atau ketakutan kita mulai menguasai hati dan kehidupan kita, disitulah kita sedang di dalam fokus yang salah. Inilah alarm hati kita. Ketika kita terlalu fokus sama masalahnya, terlalu fokus apa yang kita pakai, kita makan, kita gunakan, apa yang kita mau sediakan, kita terlalu berfokus bukan sama hadirat Tuhan, bukan kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kita, tapi kita berfokus pada sesuatu yang semu atau fana, yaitu berkat-berkatnya Tuhan. Sometimes makanan kita, pakaian, aku gak bisa afford ini, aku gak bisa afford ini, aku belum bisa masuk ke dalam mimpi-mimpiku, aku belum bisa menggapai mimpi-mimpiku dan ambisiku. Tapi Tuhan katakan jangan khawatir, sebab Bapamu tahu apa yang engkau perlukan. Dan bahkan Tuhan itu menyediakan bukan apa yang hanya kita perlukan, tapi keinginan hati kita pun, our hearts desires, Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang mencari Dia. Nggak dosa kok kalau kita mau beli handphone baru, tidak dosa kok kalau kita mau beli jam yang baru, nggak dosa kok kalau kita mau buka bisnis yang baru, nggak dosa kok kalau kita punya impian dan angan-angan. Tapi serahkan dulu kepada Tuhan, cari Tuhan dan kerajaannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat 33 kan katakan. Dan ketika kita berbicara tentang hal kekhawatiran, seberapakah kita khawatir, disitulah kita akan merasakan, kita akan tahu bahwa alarm itu mulai berbunyi. Seberapa kita khawatir, kita akan mengerti bahwa Tuhan itu memberikan satu alarm dalam hati kita, supaya kita tahu bahwa kita ini gak sedang fokus sama Dia. Dan aku berdoa lewat sharing singkat ini, kalian boleh terberkati. Apa yang kalian khawatirkan, apa yang kalian takuti dalam hidup ini, serahkan sama Tuhan hal kekhawatiran. Tuhan berikan 1, 2, 3, 4. Aku akan bahas secara lebih dalam lagi, tapi kita akan sama-sama, nanti mungkin kalian bisa baca masing-masing gimana Roh Kudus bisa nyatakan ke dalam dirimu. Baca. Kalau kamu mau tahu rahasianya, kalian harus cari dan berjalan sama Tuhan sendiri, karena perjalanan sama Tuhan itu gak bisa diwakilkan. Dan itulah namanya the year atau the month of intimacy. Sorry, bukan the year tapi the month, di mana kita akan mengalami Tuhan dan pribadinya lebih lagi di padang gurun, di mountain tops, di hill, atau di lembah, ataupun dimanapun kita berjalan, kita akan mengalami Tuhan. Dan aku encourage kita, mungkin apakah yang kita takuti dan kita gumuli hari-hari ini, apakah hal-hal tersebut melebihi dari iman kita kepada Tuhan dan pengenalan kita akan Tuhan? Kalau itu melebihi, makanya kita bisa tone down, kita mulai masuk hadirat Tuhan, dan segala sesuatu akan berubah menjadi indah pada waktunya. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita masuk discussion. Tuhan, terima kasih kalau Engkau ingatkan kami tentang alarm hati ini, kalau kami boleh tahu bahwa Engkau peduli bahkan sampai pada kondisi mental kami, bahkan pada hati dan kehidupan kami, lebih daripada sebuah agama yang harus kami jalani, lebih dari sebuah beban. Tuhan, ajari kami hidup berjalan tepat dengan apa yang Kau inginkan, supaya kami gak merasa dibanding-bandingkan, kami gak merasa kami kurang, kami gak merasa kekurangan apapun kata Mazmur, sebab Engkau beserta dengan kami, sebab Engkau gembala yang baik, gadahmu dan tongkatmu memimpin kami Tuhan, dan firman-Mu menerangi jalan kami. Terima kasih. Hiburkan mereka yang sedang sedih Tuhan, kuatkan mereka yang sedang lemah, sembuhkan mereka yang sakit. Kau hiburkan mereka yang sedang berduka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas firman-Mu, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus, haleluya, amin.